mencari orang yang memang bisa meneruskan gitu kan, karena sebenarnya kita bagaimana bisa mencetak penerus yang lebih baik gitu. Nah disitulah aku mulai kayak dipaksa. Halo, selamat siang teman-teman HMP. Di sini saya Angga Putra dari angkatan 20 Departemen Mimba. Di sini saya akan mengadakan podcast Mawapres bersama dengan mahasiswa berasal dari Teknik Elektro, yaitu Mas Islam. Halo Mas. Halo. Selamat siang. Siang. Kabarnya Mas? Alhamdulillah luar biasa. Kegiatan hari ini ngapain aja Mas? Hari ini hari Sabtu ya. Iya. Dari pagi tadi pastinya hirup udara segar lah di pagi hari lah, sambil tadi ngobrol juga sama teman-teman dan lain sebagainya. Ngomong-ngomong di sini Mas Isam asalnya dari mana dan juga bisa menjelaskan biodata dari Mas Isam supaya teman-teman juga bisa ngerti. Oke. Ya perkenalkan ya, sebelumnya nama aku Ahmad Isamul Hayani Akmal. Biasa teman-teman manggil Isam sih, kadang ada yang Ahmad, kadang ada yang Akmal, bebas sih. Nah saat ini alhamdulillah udah fresh grade dari S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Jember. Kemarin sidang selesai di bulan Januari dan aku asli Jember, tepatnya di Bangsal Sari. Berarti sampean fresh grade sekarang ini lagi apply kerjaan ya Mas? Ya, lebih tepatnya sih juga apply kerjaan sama terus upgrading diri sih. Terus lebih baik lagi. Apply-nya di mana aja Mas kalau boleh tahu misal? Ada banyak sih yang apply ke Sampurna juga udah, Jarum, sama kemarin Freeport sudah buka dan Mayora juga udah. Oke. Terus mengenai ini Mas, mungkin topik skripsi bisa di-spill ke teman-teman lagi di channel. Ya, untuk topik skripsi itu sebenarnya tentang elektronika daya ya, tentang yang pokoknya itu driver LED atau konverter. Jadi topik itu aku bahas tentang bagaimana mengkonversi sumber AC ke DC untuk implementasi penerangan jalan umum. Gitu. Saya lanjut ya Mas. Ini kan sampean lagi apply kerjaan juga. Nah, dari Mas Isam ini kan kita juga judul podcastnya ini podcast Mawapres. Ya. Seberapa berpengaruhnya ini Mawapres yang sudah dicapai sama Mas Isam ke apply pekerjaan dan juga upgrading diri Mas Isam di hari-hari ini? Oke. Ya, jadi seberapa besar ya dampaknya bagi misal dari Mawapres itu sendiri. Ya kebetulan alhamdulillah mendapatkan kesempatan yang menjadi Mawapres Fakultas Teknik gitu ya. Ya tentu bukan titel ini sih sebenarnya yang penting, namun apa yang ada di baliknya. Nah misal dari hasil mencapai Mawapres itu sebelumnya banyak persiapan nih, karena pendaftaran Mawapres itu tidak bisa sebenarnya diikuti semua orang, tapi perlu adanya beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. Contohnya minimal ada 10 prestasi. Nah dari 10 prestasi tersebut tentunya itu nggak bisa ya disiapin semalam langsung dapat 10 prestasi. Kita harus ada proses di sana. Nah, dalam proses tersebutlah yang membuat diri aku punya pengalaman yang bisa dikatakan cukup juga bervariasi. Jadi ketika pas ngelamar kerja pun pertama lebih percaya diri karena kita sudah memang tugasnya ya, sudah tugas kita S1 selama pendidikan tuh kita nyari bekal sebaik mungkin kan. Nah, dan salah satu caranya itu adalah berprestasi. Dan di akhir ini aku sudah mulai merasakan sih, oh ternyata manfaatnya seperti ini toh. Ternyata dulu sempat juga buat apa sih ikut lomba terus, apakah hanya karena uangnya aja. Tapi ternyata setelah tahu ternyata proses tersebut itu yang membentuk diri aku, terhadap pribadi aku, bagaimana cara aku berpikir dan sebagainya sih. Berarti impact-nya gede juga ya Mas untuk jadi benar ini sampai sekarang. Lalu ini Mas, ada pertanyaan selanjutnya itu awal cerita Mas Isam menjadi mahasiswa prestasi apa? Apakah ada latar belakang atau ada motivasi yang membuat Mas Isam ingin menjadi seorang mahasiswa berprestasi? Ya, waktu itu jujur untuk motivasi jadi Mawapres itu sebenarnya nggak datang dari diri sendiri. Itu datang dari lingkungan, dari teman-teman.
Jadi awalnya aku diajakin lomba nih sama kakak tingkat, terus mungkin kakak tingkat itu sedang memang mencari orang yang memang bisa meneruskan gitu kan, karena sebenarnya kita bagaimana bisa mencetak penerus yang lebih baik gitu ya. Nah disitulah aku mulai kayak dipaksa. Sebenarnya aku merasa nggak percaya diri, nggak yakin gitu. Aku masa bisa sih? Soalnya aku sadar gitu di S1 gitu kan kayak nggak sama pas SMA gitu. Mungkin di SMA kita jadi yang pernah juara satu atau sebagainya. Sedangkan di kuliah ini banyak orang hebat-hebat dari berbagai latar belakang dan itu buat kita minder tuh. Buat kita minder ya. Akhirnya itu motivasi dari luar yang memang mendorong aku. Kamu pasti bisa, ayo wes dicicil dulu, ayo ikut lomba ini bareng aku, ayo kita pelan-pelan. Nanti perkara Mawapres daftar apa enggak, apa kata nanti lah, itu mah gampang gitu, terakhir aja gitu. Berarti tetap ada tekanan dari luar, tapi ada motivasi juga dari luar atau lingkungan sampai yang mendukung sampai. Ya khususnya tetap juga dari diri sendiri kan. Kalau memang nggak dari diri sendiri kan sih diajakin juga nggak bakal mau. Ya tapi aku tetap emang ada niat berarti sedikit mau gitu diajak aja gitu. Lalu untuk mencapai Mawapres ini, apakah ada hambatan-hambatannya Mas? Kalau misal ada, itu apa aja? Kalau masalah hambatan sebenarnya memang kalau mau dibuat sebuah tujuan, dijadikan sebuah tujuan, dan Mawapres itu memang boleh ya bisa, karena di dalamnya itu memang kita disuruh untuk membuat persiapan, karena prestasi itu nggak hanya sebatas prestasi menang lomba, itu ada banyak di situ kategori prestasi. Jadi mulai dari lomba, kompetisi, terus wirausaha itu juga dihitung prestasi, organisasi itu juga terhitung, sama menulis jurnal, menulis dan sebagainya, menerbitkan itu juga ada poinnya sendiri-sendiri. Dan tentu dalam mempersiapkan hal itu semua tantangannya adalah bagaimana kita manajemen waktu dan manajemen diri. Kadang kita melewatkan banyak kesempatan, kadang kita juga nggak memaksimalkan waktu yang ada. Dan itu yang menjadi tantangan terbesar sih. Kadang juga mempertaruhkan waktu juga berarti ya? Ya benar. Kita harus bisa pilah-pilah nih. Malah prioritas sekarang ya. Lalu selama Mas Isa menjadi Mawapres ini, apa pencapaian terbesar Mas selama ini sampai sekarang? Oke, pencapaian terbesar itu adalah sebenarnya aku juga sempat sadari di akhir sih. Yaitu ternyata aku mampu gitu ya menyeimbangkan beberapa mungkin jalur ini bisa diambil bagi seorang mahasiswa ketika berkuliah. Jadi ada ketika kita mau, mungkin kita bisa pilih ya, kita mau fokus organisasi kah, kita mau fokus akademik dengan mencapai IPK setinggi-tingginya, atau kita juga mau ambil prestasi kah, atau kita juga ikut penelitian dosen. Dan alhamdulillah aku mampu gitu untuk menjalani semuanya secara bersamaan, dan itu tentang manajemen waktu juga yang saya rasa tuh prosesnya juga gak bisa gimana ya, aku juga gak paham gitu. Tapi sedikit by sedikit juga dari dukungan luar, motivasi diri itu bisa untuk dilakukan, bukan hal yang tidak mungkin. Berarti emang tetap ada manajemen waktu sama diri sendiri ya. Benar. Sehubungan dengan yang sudah sampai sebutkan tadi banyak sekali, itu sebenarnya kegiatan atau organisasi apa aja sih yang diikuti sama Mas Isa sewaktu kuliah ini? Oke, jadi emang dulu sempat emang ambis Mawapres ya. Mawapres, aku ikut Mawapres 2 kali, di tahun 2021 sama 2022. Nah di tahun 2021 itu emang lagi fokus-fokusnya ngejar lomba nih. Yang kebetulan organisasi waktu itu ikut UKM Einstein dan jadi ketua umum juga waktu itu, mendapat kesempatan jadi ketua umum. Dan di sisi lain juga banyak sih, ada sahabat perpustakaan itu sebagai pengurus divisi Kominfo, juga ada UKM Mustika sebagai pengurus departemen kaderisasi, juga ada komunitas wirausaha yaitu Perhimpunan Mahasiswa Wirausaha Indonesia itu sebagai kepala bidang. Jadi sebenarnya juga terlalu banyak sih, cuma atur prioritas sih, karena aku beberapa organisasi aku nggak ngambil porsi lebih tanggung jawabnya, jadi manajemen tanggung jawab sih sebenarnya itu. Padahal seperti yang saya tahu itu lingkupnya juga berbeda-beda, kayak Einstein tingkat fakultas, lalu Mustika, univ ya Mas. Ya itu bagian dari ambisi sih sebenarnya. Ambisi untuk di fakultas selanjutnya tuh, ternyata organisasi ini ada tingkatannya, kalau nasional poinnya segini,
tingkat fakultas gitu. Jadi kayak itu yang jadi motivasi kok. Terus coba ikut yang tingkat nasional lah gitu. Jadi ya itu bisa memotivasi sih. Tadi sampean juga berkata bahwa itu adalah bagian dari ambisinya Mas Izam ya. Nah, untuk selanjutnya ini target kedepannya Mas Izam ini ambisi sampean apa lagi Mas setelah ini? Untuk setelah ini untuk ambisi high achiever ya, itu orang yang gak cukup sih untuk kalau gini-gini aja. Aku pengen terus improve, dan itu improve-nya itu kadang nggak perlu terlalu muluk-muluk sih, yang penting kita pelan-pelan aja. Untuk saat ini sih aku lagi ikutin kursus online sih dari universitas di luar negeri, itu pengen aku selesaikan dulu. Terus juga ada kursus online juga dari ICE Institute sambil apply lamaran kerja. Ya misi aku sih bisa mendapatkan pekerjaan yang memang sesuai keinginanku, yang gak suka rutinitas. Maksudnya gak suka rutinitas sih, yang bukan rutinitas yang bisa membuat kita berkembang. Yeah. Ya, harapannya kita bisa terus upgrade diri gitu sih. Berarti kursus-kursus ini semacam pelatihan gitu ya Mas? Ya, kemarin aku mendaftar di IC Institute, itu menawarkan banyak course. Ya, khususnya aku ambil kemarin di bidang elektronika sama power sih. Jadi teman-teman nanti kalau kepoin bisa tanya-tanya nanti juga. Itu banyak kesempatannya bisa milih. Ada pilihan beberapa course di luar negeri juga. Apa di pelatihan itu ada sertifikat atau apanya ya? Ya, nanti ketika memang sudah lulus mendapatkan nilai sesuai dengan passing grade-nya, akan ada sertifikat. Sertifikat itu juga pasti pengaruh ke apply kerja nanti ya Mas? Ya, bisa pengaruh juga, mungkin bagi yang lanjut studi juga bisa menunjang lah ya. Iya. Nah sekarang Mas Izam ini kan udah fresh graduate nih. Nah untuk adik-adik tingkat yang berminat menjadi mawapres ini ada nggak Mas tips and triknya untuk menjadi mawapres? Oke, tips and trick untuk jadi mawapres. Iya. Yang pertama sih kenali diri dulu sendiri. Ya, ini biasanya kita tricky di mengenali diri sendiri. Terkadang kita suka nggak pede sama diri sendiri. Nah itu kita coba gali deh, kita sebenarnya suka di bidang apa sih? Karena aku juga gak maksa sih ya, maksudnya setiap orang punya pilihannya sendiri-sendiri, dan menjadi mawapres itu bisa menjadi salah satu pilihan, dan semua orang punya pilihan yang sama, boleh memilih untuk mencapai mawapres sebagai pilihannya. Nah saranku ya udah mulai baca-baca kira-kira apa yang dibutuhkan di mawapres, yang mulai mencicil tuh, kan ada banyak tuh, udah jelas sih kalau mau jadi mawapres harus submit 10 prestasi ya. Itu harus punya 10 prestasi itu, variasinya mau di bidang apa. Nah itu bisa ditarget mulai sekarang, khususnya buat yang ada adik angkatan 22 sama 21 nih, kesempatan masih banyak, jalan masih panjang, kesempatan juga masih terbuka lebar, bisa dipersiapkan dari sekarang. Mungkin itu teman-teman ya tips and trick untuk jadi mawapres dari orang yang sudah pernah atau berpengalaman juga. Selanjutnya gimana Mas feel atau perasaan Mas Izam saat menjadi mahasiswa berprestasi Mas? Perasaannya sih ya pertama memang bersyukur ya, alhamdulillah, kemudian juga meningkatkan percaya diri sih, karena ternyata bisa ya seorang Izam yang mungkin standarnya juga gak terlalu tinggi-tinggi, masih banyak juga yang lebih pintar dari yang lain, cuman karena memang berani ambil kesempatan, gimana juga berani untuk ya misal yang lain sedang istirahat, aku ada hal lain yang aku kerjakan, itu ternyata bisa memberikan dampak yang lebih besar buat hidup aku. Jadi kayak lebih percaya diri aja sih, itu yang paling aku rasakan. Jadi nggak minder lagi, dan ya bersyukurnya bisa memotivasi orang lain lah, bisa untuk mengajak, ayo loh kamu bisa kok seperti aku, bahkan lebih, itu bisa banget kayak gitu. Siap. Untuk sampean kan banyak juga ya ini mawapresnya dalam 2 tahun lah, terutama tahun 21 sama 22 juga. Nah, untuk mempertahankan gelar itu apa yang sampean lakukan Mas? Untuk tetap konsisten seperti itu. Untuk tetap konsisten, sebenarnya tujuanku nggak mempertahankan sih pada awalnya. Memang aku fokus ke gimana aku terus coba, ya kalau menang alhamdulillah, kalau enggak ya sudah gitu. Dan ya mungkin dari sebanyak itu
kegagalanku 3 sampai 4 kali lipatnya. Kalau dibilang gimana sih caranya kok bisa terus dapat itu. Cuman memang kekurangan kita atau lingkungan kita saat ini sebenarnya kurang mendukung apa namanya kompetisi yang baik. Istilahnya masih sedikit sekali minat untuk join Mawapres di Fakultas Teknik khususnya. Nah itu yang membuat aku kadang perlu motivasi lebih, karena kalau kita kadang banyak teman yang saling sama-sama menuju tujuan itu kadang kita lebih semangat ya. Kompetitifnya tuh bagus, lingkungan kompetitifnya tuh ada gitu. Nah itu yang belum ada di kita, khususnya elektro juga itu. Ayo kita coba bangun ya atmosfer kompetitifnya. Nah, itu cukup berpengaruh sih, karena kalau dari zaman aku dulu dari elektro yang daftar cuma 2, dan di tahun 2021 cuma 1 aku aja yang dari elektro. Dan itu yang lain nggak ada. Jadi ya memang kompetitifnya kurang sih pada waktu itu. Ya semoga kedepannya bisa banyak ya pesertanya dari elektro sendiri. Teman-teman itu diajak sama Manisra, ayo untuk kompetitifnya antar individu antar teman-teman juga biar bisa muncul. Nah kembali lagi Mas ini ke manajemen waktunya sampean. Gimana cara Mas Izam ini ngatur waktu selain berprestasi juga tetap ada waktu kumpul sama teman-teman Mas Izam? Oke. Manajemen waktu ya. Sebenarnya kalau masalah manajemen waktu sepertinya semua teman-teman juga paham sih gimana kita ngatur waktu yang baik dan benar. Cuman kadang khilafnya itu yang terlalu Jadi manajemen khilaf, gimana caranya kita atur agar khilaf ke waktu itu nggak banyak-banyak sih. Karena dibilang manajemen waktu yang baik kan kita juga paham kalau ini kegiatan wasting time, ini enggak. Ya itu sih sebenarnya sudah paham. Cuma kadang kita perlu konsisten, kita perlu support system, kita perlu lingkungan, dan itu bisa teman-teman cari kok banyak. Dan itu kadang gak random juga sih. Kita random juga. Aku juga bukan orang yang nggak suka sosialisasi. Aku suka banget sosialisasi sama teman-teman. Aku juga orang nggak suka begadang. Aku tidurnya ya tidur kalau waktunya tidur. Jadi ya sebenarnya sama. Cuma bagaimana kita manajemen energi, karena memang kita nggak bisa, kadang beda-beda ya. Beda-beda, karena ada yang kalau malam itu semangat lancar mengerjakan tugas. Tergantung individu kembali lagi. Kalau aku udah malam udah nggak kuat kalau suruh begadang. Walaupun Mas Izam ini masuk prestasi, ada kalanya juga dapat nilai itu yang rendah ya Mas. Nah ketika Mas Izam mendapat nilai yang rendah itu bisa nilai secara formal dari nilai atau dari orang lain, itu apa yang Mas Izam lakukan untuk menghadapi itu Mas? Ya, untuk nilai, khususnya nilai perkuliahan ya. Oke. Jadi nilai jelek bisa dikatakan cukup lah, karena nggak ngulang ya. Cukup nggak ngulang itu ya memang bagian dari konsekuensi sih, karena di awal disebutkan bahwasanya aku paralel di situ, ada organisasi juga nyambi prestasi juga organisasi. Di sini main strategi sih, bagaimana kita ngatur strategi menyesuaikan dosen ini biasanya. Nah jadi gimana caranya, yang penting kan nggak ngulang kan. Perkara nilai itu kurang atau baik itu sebenarnya terkait dengan bagaimana kita waktu di kelas, dan ketika memang sudah dapat nilai yang kurang memuaskan, ya sudah sih, evaluasi diri aja. Pasti ada kekurangan apa, jangan sampai diulangi lagi ke depannya. Pernah merasa ya ini harus memperbaiki kan, padahal sampean itu nilainya juga nggak remedi? Atau emang cukup dah pokoknya? Udah cukup sih, karena aku berpikir selama itu tidak mempengaruhi besar ya. Selama itu pengaruhnya tidak terlalu besar dan aku masih ada di standar level yang sudah aku tetapkan. Nah itu kalau memang udah cukup ya sudah, karena mengulang pun juga akan pertama wasting time. Belum tentu juga itu juga bisa baik. Tapi
kembali lagi itu pilihan tiap orang dan itu aku nggak bisa memberikan saran ini baik atau buruk, tapi based on your case itu bagaimana baiknya bisa dipikirkan juga. Nah ini kan berarti selama tahun 2122 Mas Izam ini emang tetap mencoba di Mawapres ya Mas. Nah di situ Mas Izam gimana caranya tetap memupuk semangat dalam hal yang bisa dibilang yang sama di 2 tahun itu Mas? Gimana caranya Mas Izam untuk memupuk semangatnya Mas Izam? Memupuk semangat. Ya, pertama memang terkadang kita sulitnya ini di mencapai kemenangan pertama. Jadi kita ikut lomba, gagal untuk mencapai satu aja kemenangan pertama itu kayak susah banget, kapan sih nggak menang. Nah, dan setelah merasakan kemenangan tuh kayak ikut lomba lagi itu kayak entah karena emang polanya harus gitu atau bagaimana itu kayak lebih mudah, meskipun ya tetap ada gagal tapi gagalnya itu lebih ke plong aja, kayak nggak kecewa banget ketika udah sebelumnya sering gagal, terus gagal lagi itu udah plong aja. Dan ketika udah lolos, alhamdulillah dan bisa dimaksimalkan. Dan salah satu motivasi yang terus memupuk itu ya salah satunya adalah dapat rewardnya sih. Karena rewardnya juga lumayan. Selain kita dapat dari hadiah lomba itu sendiri, UNIF juga memfasilitasi reward tambahan. Jadi kita bisa ngajukan dapat reward double jadinya. Dan apalagi nih buat teman-teman yang sekarang kan sudah offline. Nah itu meskipun belum menang bisa dapat udah bonus jalan-jalan gratis. Nah itu kesempatan yang aku lewatkan selama ini. Pasti meskipun gagal juga pasti dapat pelajaran juga untuk selanjutnya. Ini kan seperti yang Mas bilang, kurangnya kompetitif di lingkungan ini, jadi kayak Mawapres terkesan monoton untuk sampean. Nah, untuk menghadapi pesaing-pesaing yang ada dan mungkin hanya itu aja dalam meraih Mawapres ini, bagaimana caranya Mas supaya sampai tidak merasa gini-gini aja kan kurang kompetitif gitu? Gimana Mas? Ya benar. Jadi emang yang pertama tetap rendah hati, istilahnya jangan sampai merasa sudah yang paling terbaik. Itu yang biasanya bikin gampang kecewa, bikin mental. Dan yang pastinya selain kamu udah baik, pasti ada yang lebih baik lagi lah, itu pasti. Oleh karena itu kamu harus tetap terus gimana caranya lebih baik dari dirimu yang kemarin. Itu yang poin yang pertama. Jadi memang atmosfer kompetitif itu sebenarnya juga bisa diciptakan jika itu dalam lingkungan, karena kalau dari diri sendiri masing-masing individu itu kurang gak cukup ya, karena kompetitif pun juga bertim biasanya kebanyakan. Nah itu sebenarnya bisa dimulai dari pengenalan, terus yang kakak-kakak tingkat ngajak ke adik tingkatnya dan lain sebagainya, itu bisa ditingkatkan untuk terus. Kemudian juga ada yang bersedia memfasilitasi informasi, itu sangat mendukung sekali untuk peningkatan atmosfer kompetitif di elektro. Dan tentu program-program kerja elektro ke depan pasti akan mendukung banget tentang meningkatkan atmosfer prestasinya. Berarti sebenarnya kita ini juga udah tergantung bagaimana individualis dari teman-teman juga Mas. Selanjutnya, ini kan Mas Izam juga masih ikuti pelatihan khusus yang juga dibilang untuk mengupgrade diri seperti yang Mas Izam sampaikan. Nah, motivasi terbesar dari Mas Izam ini untuk tetap mencari seperti itu dan juga berprestasi itu apa Mas? Motivasiku ya, motivasiku sih sebenarnya aku ada tujuan ke depan. Jadi kembali lagi ke mengenali diri, dan kita harus dari menetapkan tujuan. Karena kita udah lupa nih, kita nggak punya cita-cita, kita nggak punya mimpi, karena entah terbentuk realita atau apa. Itu kurang tahu ya, itu menurut aku cuma pembenaran aja untuk kemalasan kita. Sebenarnya pembenaran aja. Sebenarnya kita bisa loh jadi orang yang terus lebih baik. Hanya saja kita sendiri yang membatasi diri. Sebenarnya jangan seperti itu sih. Kalau bisa kita tetapkan goal aja setinggi-tingginya kita mau apa. Dan tentu ketika kita udah ada tujuan yang besar, tentu perlahan demi perlahan kita mencoba untuk mewujudkannya. Kita tahu langkah-langkah yang harus dilakukan apa, sehingga dalam hal ini itu kita nggak luntang-lantung bingung mau ngapain. Nah, kadang-kadang
tapi pikiranku juga orang nggak ngapa-ngapain juga capek. Ya kan? Sama juga capek sama. Jadi kan sama-sama capeknya ya kenapa kita nggak mencoba untuk terus mengupgrade diri atau membantu orang lain atau terserah sesuaikan dengan minat dan passion kalian, apa yang kalian suka, nah itu bisa kalian kerjakan. Oke. Dengan padatnya Mas Isam waktu saat kuliah, yaitu ikut organisasi banyak, prestasi, akademis, dengan sekarang juga ikut pelatihan, pernah nggak Mas merasa ada di titik jenuh karena aktivitas-aktivitas ini Mas? Oke, titik jenuh sebenarnya pasti ada sih, pasti ada. Dan memang titik jenuhnya itu muncul ketika terjadi berbarengan kan. Terjadi berbarengan udah kayak capek banget dan itu memang menguras tenaga, tapi kembali lagi kita punya hal yang ingin dicapai dan itu titik jenuh itu membuat kita oke, istirahat boleh, cukup istirahat, tapi nggak membuat kita untuk tidak bangkit lagi. Jadi kita harus tetap istirahat dulu lah sebentar, gak apa-apa, nanti lanjut lagi. Untuk ada waktunya untuk bangkit lagi biar berjalan ya Mas. Benar. Jadi nggak stuck di situ aja. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan dari saya, Anda sebagai host di podcast Mawapres ini, mungkin ada pesan-pesan Mas untuk teman-teman yang nonton video ini di YouTube atau podcast ini, bisa silakan sampaikan. Ya, untuk pesan-pesan kepada seluruh teman-teman ya, ayo kita bisa berjuang bareng ya. Di sini kita bisa dikatakan membeli sebuah kesempatan. Kita berkuliah itu membeli sebuah kesempatan. Tentu kita harus memanfaatkan kesempatan yang ada. Apapun pilihan kalian selama berkuliah, entah itu tadi mengambil jalur ini menjadi Ilmapres, Mawapres atau tidak, atau apapun itu, tetap lakukan selama membuat dirimu lebih baik dari kemarin. Dan itu yang paling penting. Dan tetap konsisten, terus miliki mimpi yang besar, dan jangan putus semangat. Terima kasih, keren dari Mas Isam. Ya, sekali lagi saya sebagai host ucapkan terima kasih Mas atas ilmu yang sudah diberikan. Semoga cepat segera tercapai cita-cita dan keinginan serta ambisinya Mas Isam. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video. Thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe dari YouTube HME. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi lo salipan mas.